Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya bagikan tutorial tentang bagaimana menyiapkan soal PTS dengan format pilihan ganda dan menjodohkan. Ya, ini sudah saya siapkan untuk lembar pertamanya, itu seperti ini ya, ada KOP, kemudian soal penilaian tengah semester, mata pelajaran, kelas, dan ini adalah yang harus diisi siswa, ya, wajib diisi adalah nama peserta, kemudian kelas dengan bentuk drop down ya, seperti ini kita pilih, jadi anak-anak nanti tinggal pilih saja, kemudian nomor peserta dan token ya. Kemudian di sini jangan lupa untuk settingnya itu kita batasi satu peserta itu hanya bisa mengerjakan satu kali. Kemudian presentation, di sini kita pilih untuk setelah submit anak-anak bisa melihat ini ya, pesan ini ya, terima kasih atau uh, apa gitu ya, bla bla bla. Dan quiz ya, ini jangan lupa, ini yang terpenting adalah make this a quiz ya. Jadikan ini adalah sebagai quiz ya atau soal supaya kita nanti bisa memberikan kunci jawaban dan skornya. Ini penting ya. Ini penting ya teman-teman untuk apa namanya? Untuk menentukan skor itu hanya gurunya yang tahu ya. Jadi kita buat soal itu dengan kunci jawaban juga skornya. Dan untuk responden Kensi ini ya, yang bisa dilihat oleh responden ya, itu apakah jawaban yang belum soal yang belum terjawab ya atau jawaban yang benar gitu ya, boleh kita cantumkan atau tidak gitu ya. Oke. Jadi jawaban itu benar atau salah, saya rasa tidak usah itu ya. Kemudian boleh ini kalau ini ya, jawaban yang belum pertanyaan yang belum dijawab ya atau poin nilai yang bisa dilihat oleh siswa setelah submit. Oke, kita save. Dan langkah selanjutnya setelah di lembar pertama ini kita menuju ke section berikutnya ya, next section ya atau lembar berikutnya gitu ya, adalah soal pilihan ganda. Nah, soal pilihan, saya rasa ini sudah biasa ya untuk menggunakan soal pilihan ganda ini. Oke, soal pilihan ganda berikutnya nomor 1 di sini ya, kita mungkin tidak perlu mencantumkan nomornya ya, sehingga kita siapkan saja soal seperti ini ya, ini tanpa nomor. Oke, soal kita paste di sini di kolom soal, kemudian ya di berikutnya itu adalah opsinya. Oke, ada 5 opsi ya. Nah, ini tanpa nomor juga ya, tanpa A, B, C, D, karena nanti kita akan acak gitu soal ini. Nah, oke. Kemudian di sini seksi berikutnya ya, anggap saja nanti next ada berapa soal pilihan ganda, dan section berikutnya itu adalah menjodohkan. Oke, soal menjodohkan. Ya. Soal menjodohkan ada berapa soal yang diminta di situ ya, ada 5 soal yang diminta, tapi di sini saya akan mencontohkan dari soal menjodohkan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah menjodohkan teks dengan teks, kemudian menjodohkan gambar dengan teks, dan menjodohkan lebih dari satu jawaban. Oke, sudah saya siapkan contoh soalnya seperti ini ya. Jadi nah ini adalah perintahnya ya, instruksinya. Oke, saya copy dan paste di sini ya. Nah, selanjutnya kita tidak lagi menggunakan multiple choice ya, karena di sini tadi adalah memang soal pilihan ganda, maka di sini kita pilih menggunakan multiple choice. Sedangkan untuk pilihan ganda, di sini memang tidak ada ya format pilihan menjodohkan maksudnya, tapi kita bisa menggunakan multiple choice group ya. Jadi ini kita menggunakan ini untuk soal menjodohkan ya. Jadi kita pilih yang ini ya, multiple choice good ya. Oke, nah ini kita copy saja ya, kemudian tinggal
ya, copy paste. Nah, oke, sudah. Kemudian untuk berikutnya itu kita manfaatkan ini. Nah, ini dan kita paste di sini ya. Tempel di sini. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya tetap kita menggunakan opsi ini ya untuk mengacak ya. Dan kunci akhirnya adalah matobi'ih. Matobi'i bertemu dengan ini adalah tadi itu mat jais munfasil. Oh ini ya, mat arid lis sukun. Karena tadi itu kan urut ya. Oke, seperti ini. Nah, ini. Kemudian di sini kita tentukan skornya. Ya, misalnya di sini masing-masing adalah 2. Masing-masing 2, 2, 2. Oke. Kemudian selesai. Maka masing-masing sudah ada kunci jawabannya menjodohkan ya. Ini jodohnya yang mana itu nanti kita acak. Ya, sudah tercentang ya, acak. Selanjutnya adalah contoh soal pilihan ganda dengan menggunakan gambar dengan teks ya, menjodohkan gambar dengan teks ya. Ini sudah saya siapkan contohnya seperti ini. Jadi kalau bentuk gambar atau di sini adalah menggunakan apa namanya bahasa Arab gitu, nanti kita tidak bisa kesulitan untuk mengetikkan atau tidak terbaca ya takutnya, karena nanti perangkat atau device yang digunakan anak untuk mengerjakan soal ini kadang tidak support. Karena itu lebih amannya kita ubah teks Arab gitu ya, ataupun nanti dalam bahasa Jawa juga dan bahasa Jepang dan seterusnya itu dalam bentuk gambar ya, atau rumus-rumus gitu ya, biasanya itu kita ubah dalam bentuk gambar. Nah, ini seperti contohnya ini. Ini bagaimana? Karena di opsi ini nanti tidak ada kita tidak bisa memasukkan gambar satu-satu ya di sini. Ya, alternatifnya adalah kita menggunakan gambar ya. Ini dalam bentuk gambar, kemudian nanti kita letakkan dalam soal. Ya, caranya adalah dengan kita klik di sini ya, ada start di bawah itu, kemudian kita ketikkan snipping tool. Nah, ini sudah muncul. Oke, kita klik new. Ya, pastikan ini tidak menutupi area yang mau kita ambil gambarnya ya. Kita simpan gambarnya. Ketik klik new dan kemudian tempatkan ya, dan ini ya yang mau kita gunakan. Oke, kemudian simpan ya. Ketika menyimpan ini biar tidak bingung Bapak Ibu ya, nanti kita simpan di sini. Kalau saya gunakan folder baru ya Pak, new folder, kemudian kita buat misalnya soal PTS. Oke, open ya. Nah, ini kita simpan nanti supaya kita nanti tidak bingung mencarinya ya. Ini soal nomor berapa tadi? 3 ya, soal 3. Oke, kita simpan di situ. Nah, ya, kita bisa tutup dan kita kembali ke form ya. Oke. Ini kita tempatkan gambar yang sudah kita simpan tadi ya. Kita upload gambar yang sudah kita simpan di folder soal PTS tadi. Ya, kita cari di picture, kemudian soal PTS. Nah, ini soal nomor 3. Oke. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Pastikan ini nanti sudah diberikan keterangan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5, dan seterusnya ya. Sehingga kita di sini tetap menggunakan ini ya, multiple choice yang bulat-bulat itu ya. Copy, ya, Ctrl C. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang kita ketikkan gambar 1, gambar 2, gambar 3,
gambar 4, gambar 5. Nah, selanjutnya kita buat kunci jawabannya. Nah, ini ya. Maka disebabkan rahmat itu adalah tadi gambar 1, gambar 2, ini karena masih urut ya tadi ya. Nah, ini seperti ini. Skornya jangan lupa kita bisa mengetikkannya langsung ya. Nah, ini misalnya skornya 2 atau bisa dengan menggunakan ini ya. Atau kita ketikkan aja langsung di sini. Selesai. Nah, oke, seperti ini. Jangan lupa di sini ini ya, centang biar nanti acak gitu ya. Biar nanti mengacak. Berikut adalah membuat soal menjodohkan dengan jawaban lebih dari satu. Ya, bagaimana membuat soal menjodohkan dengan lebih dari satu jawabannya. Nah, kita kontrol C sama ya di sini. Kemudian untuk opsinya di sini karena di situ untuk pertanyaannya hanya ada 2 dan opsinya ada lebih ya dari 2. Oke, kita ke sini dulu. Oke. Kontrol C. Nah, kemudian kita tidak menggunakan, oh ya ini ya kita tidak lagi menggunakan yang ini, tetapi kita menggunakan yang kotak ini ya, check box lah, karena jawabannya lebih dari satu. Oke, rukun dan syarat nikah ini kita hilangkan dulu karena kita nanti anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nah, ya paste di sini. Nah, seperti ini. Dan langkah selanjutnya seperti biasa kita centang shuffle row orders ya dan kunci jawaban. Nah, seperti ini. Mana sih yang termasuk rukun nikah dan mana yang termasuk syarat nikah? Oke, yang termasuk syarat nikah di sini adalah beragama Islam, bukan mahram, tidak sedang haji. Ini ya. Sementara ini urut, tetapi nanti bisa diacak ya. Ketika kita lihat nanti bisa acak. Nah, selesai. Ini ya kita tentukan skornya karena di sini ada 3 jawaban dan 3 jawaban itu nanti harus tepat gitu ya. Kalau ada satu saja jawaban yang tidak benar nanti nilainya 0 gitu ya. Oke, di sini langsung 6 skornya. Kemudian 6. Oke. Selesai. Nah, ini kita hilangkan saja yang tidak berfungsi di sini. Oh, tidak ya. Nah, oke, seperti ini sudah ya. Kita coba cek ya bentuknya seperti apa. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini. Di lembar pertama adalah berisi data. Ya, kita coba untuk ini ya. Kita namanya ya. Kemudian diisi seperti ini tokennya. Nanti kalau salah pasti ada peringatan ya, maaf token ada salah. Next. Nah, ini bentuknya soal pilihan ganda dengan 2 poin ya. Oke, selanjutnya kita coba ya untuk mengerjakan soal. Nah, ini tampilannya di siswa seperti ini ya. Kita misalnya ini ya, kemudian kelasnya kita pilih, kemudian nomor peserta. Oke. Tokennya tadi adalah PAI 1221 misalnya gitu ya tadi ya, sudah. Nah, next untuk soal menjodohkan. Nah, ini ya, saya jawabnya ini ya, acak aja nanti. Kita lihat disebabkan rahmat. Oke. Min haulik. Oke. Oke. Wastaghfirulahum wasyawirhum. Oke. Fil amri. Dan ini syarat nikah ada. Oke. Nah, ini seperti ini. Oke, submit.
Oke. Nah, ini nanti siswa akan bisa melihat seperti ini ya, dan bisa melihat skornya. Nah, lihat skornya, nah, ternyata dia mendapatkan nilai 24 dari total skor. Ini benar. Nah, ini nanti ketika jawaban itu salah akan ada tanda merah atau silang seperti ini. Nah, sedangkan ini yang benar akan seperti ini. Ya, baik, itulah tutorial bagaimana menyiapkan soal PTS dengan format bilang ganda dan menjodohkan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.